ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Mau dibungkam 100 atau 1000 orang, itu akan memanggil 1000, 100.000 orang, sejuta orang yang lain untuk mengawal kebenaran ini. Makanya sekarang gini, namanya peneliti itu kan nomor 1 pegangannya adalah kejujurannya, ya, veritas, probitas, justisia, gitu. Kejujuran, kebenaran, keadilan lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu tugas kami. Kalau memang masa lalunya gemilang ya kami tulis kegemilangan itu. Kalau memang Joko Widodo adalah keturunan dari raja apalah gitu yang lahir yang ada di tahun 200 Masehi misalnya, ya kita tulis gitu. Jadi jangan khawatir. Tetapi kalau memang ternyata ada masa lalu yang membuat kita harus minum obat jantung, ya minum obat jantung dulu gitu kan ya. Seperti itu. Kenapa? Karena sejarah itu bukan histori ya. Sejarah itu pohon artinya. Kita nggak mengikuti bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu sejarah itu history. Ceritanya dia yang menulis, ceritanya gitu ya. Laki-laki lagi. Ceritanya ya his lagi gitu kan. Iya. Kalau sejarah bahasa Indonesia itu artinya sajaroh. Sajaroh itu pohon. Dari bahasa Arab. Ya, pohon ya. Pohon itu tegak berdiri dengan penuh keberanian ya, menyimpan kebenaran. Nah, makanya itu yang kami akan tulis supaya tidak, sekali lagi Pak Jokowi harus tampil secara utuh. Kalau memang ijazahnya ternyata tidak otentik, ya tampillah secara utuh. Saya membayangkan kira-kira dokter menggunakan narsum Sylvester nggak? Kasihan nanti nggak nyampe dia. Freddy Damanik gimana? Freddy Damanik. Gitu. Ya, tentu saja yang paling pas ya, salah satu yang kita jadikan narasumber yang paling pas itu kan Bambang Tri ya. Dia ini kan whistleblower. Jadi saya tadi juga sampaikan di Komnas HAM. Bambang Tri itu whistleblower loh. Dia itu terlindungi oleh pasal 10. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan LPS korban. Dan korban itu harus melindungi Bambang Tri. Instead of malah dia dikriminalisasi dan akhirnya dipenjarakan. Dia ini patriot loh. Bayangin, udah dipenjara 6 tahun karena dia sangat ingin rakyat Indonesia itu bukan tahu. 6 tahun, dia inkrahnya 4 tahun. 4 tahun. Dan sekarang dia belum bebas seperti Gus Nur. Kalau Gus Nur 2016 itu berapa tahun itu dia tempuh? Oh, 2016 yang pertama. Ya, yang pertama. Ya, itu kan iya kan lama kan udah itu. Kedua kalinya pokoknya. Iya, itu kan patriot sekali itu. Buku pertama berbuah penjara, buku kedua berbuah penjara. Iya kan, seperti itu. Jadi padahal dia tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Tapi orang takut sama dia. Itu masalahnya. Ada satu orang yang takut sama dia gitu kan. Tidak hanya satu orang. Ya, sekelompok. Kan pohonnya itu kan. Kan pohon itu ada batang utama, ada ranting, ada daunnya kan. Ya, konsekuensi seorang yang ingin menjadi seorang investigator atau peneliti ya. Itu apalagi yang diteliti waktu itu ya dia berani sekali, yang diteliti waktu itu masih jadi presiden yang sangat berkuasa gitu ya. Maka kita sekarang exercise, apakah kami ini para peneliti ini adalah notabene adalah whistleblower ini juga dilindungi oleh negara dalam pasal 10 atau ternyata kita juga mengalami nasib yang sama dengan Bambang Tri. Nah, kita akan uji juga dengan peristiwa ini, dengan peristiwa kriminalisasi kami dan 12 tokoh ini, apakah Presiden Prabowo ini sama saja menempatkan hukum itu sama dengan rezim yang kemarin? Saya berharap sama sekali tidak.
Saya berharap ketemu dengan presiden yang lain yang bisa menetapkan, yang bisa melihat di mana letak pidana itu selayaknya ditempatkan kepada seseorang. Problem penguasa yang akut ini adalah ketika dia sudah duduk di singgasana kekuasaan di tempat yang sejuk, yang makannya dia tidak khawatir lagi, yang sehari-hari dia tidak perlu kekhawatiran, dia lupa bahwa lebih banyak orang yang tidak bisa makan enak, tidak tidur enak. Gitu. Itu susahnya. Jadi mereka melihat kita itu sebagai musuh. Tetapi melihat orang yang berada, orang yang hidup di kemewahan itu sebagai teman, ya kan? Ya, jangan khawatir gitu. Presiden Prabowo, Bapak kan punya ijazah jelas. Kalau enggak Bapak nggak bisa jadi jenderal, ya kan? Jelas gitu kan, akademi militer. Kata Pak Jokowi yang bikin jenderal itu saya kata. Ya udah, at least letnan jenderal kan didapat dari Akmil. Udah jelas Bapak punya ijazah yang tidak perlu dipermasalahkan. Kita sedang mempermasalahkan orang yang punya ijazah yang perlu dipermasalahkan, Pak. Jadi Pak Presiden seharusnya benar-benar bisa menempatkan. Dan jangan salah ya Pak, musuh itu teman loh Pak. Jadi hati-hati ya, musuh itu teman Bapak. Musuhnya musuh itu teman Bapak. Jadi kami itu adalah temannya Bapak, temannya Presiden. Jadi ini exercise-nya sekarang Bapak sudah bagus menempatkan abolisi dan amnesti kepada orang-orang yang notabene adalah musuhnya Joko Widodo. Nah, saya nggak kayak Sylvester Matutina yang dia narapidana berkeluyuran kemana-mana 6 tahun. Setelah ketahuan dia napi, dia minta-minta amnesti gitu. Orang di penjara aja belum udah minta amnesti. Kita sih enggak gitu. Kita tidak akan minta abolisi atau amnesti karena jelas bahwa kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali. Oh, kalau abolisi enggak ada masalah karena abolisi itu menghilangkan tindak pidana. Maksudnya menghilangkan tindak pidana maksudnya gimana? Ada tindak pidana? Enggak ada. Bedanya abolisi sama amnesti, kalau amnesti pengampunan, kalau abolisi dihapuskan. Sesuatu yang sudah pernah dituduhkan. Iya. Nah, kan seolah-olah tidak pernah ada. Jadi Tom Lembong seolah-olah tidak pernah ada. Iya. Ya. Tom Lembong itu sekarang ini statusnya adalah tidak pernah dihukum, tidak pernah diproses, tidak pernah dianggap terdakwa korupsi atau tersangka korupsi. Artinya seolah-olah tidak ada tindak pidana kan? Iya, bukan seolah-olah. Tidak ada at all. Dia tidak ada at all. Tapi kan kita gini, dalam hukum itu ada, tapi dianggap tidak ada. Kan ada proses itu. Ada proses itu, tapi dianggap tidak ada. Nah, kami itu nggak ada, not even proses pun nggak ada. Enggak, ini dokter proses juga, sedang berproses sekarang. Iya. Sedang berproses, cuman prosesnya kan sekarang masih dalam terlapor. Karena proses ini proses yang diada-adakan. Itu sama dengan Tom Lembong, diada-adakan juga. Karena itu dia berhak atas abolisi ya untuk menghilangkan, karena hakimnya tidak adil. Kalau hakimnya adil, ya cukup hakim aja menyelesaikan itu dengan membebaskan Tom Lembong, mengatakan bahwa Tom Lembong tidak terbukti bersalah. Tapi karena hakimnya pun kelihatannya dipesan, maka seorang presiden yang akhirnya harus turun tangan. Atau presiden somebody is coming from behind, ya kan? Kemudian jadi pahlawan, become a hero. Ya. Kayak ada semacam ketidakpercayaan kepada ini ya. Bukan begitu, dia biarkan prosesnya, and then pada stage tertentu dia kemudian turun tangan dan kemudian dia become a hero. Ya, kelihatannya nanti Presiden Prabowo juga sepertinya ya dalam 3 bulan ini kan seperti ini. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan beliau itu sebenarnya notice kan. Cuma ingin membiarkan keadaan ini berjalan ya. Kalau saya sih nggak ada masalah gitu. Buktinya kami bertiga melanjutkan buku kedua kami. Buat kami no problem. Masa sih kami kalah berani sama Pak Bambang Tri gitu loh. Ya kan? Situasinya beda, situasinya tidak sama. Pak Bambang Tri dengan gagah berani tanpa minta dukungan atau tanpa ada dukungan, bukan minta ya. Kami juga nggak minta dukungan, tapi kami punya dukungan gitu ya. Tapi Pak Bambang Tri waktu itu kan tidak banyak orang mengekspos praktis berjuang sendirian gitu. Itu aja berani gitu. Bagaimana dengan kami yang dukungannya luar biasa dari sekian banyak elemen masyarakat. Bahkan riset loh ya, riset saya ulang kembali ini bukan survei. Riset algoritma, riset berbasis algoritma menyatakan bahwa 93% masyarakat Indonesia itu percaya ijazah ini tidak asli. Bayangkan. Berarti apa? 93% masyarakat itu ada di belakang kami, ada bersama kami, bukan di belakang kami, mendukung kami.
Jadi ini juga sebuah catatan untuk Presiden Prabowo. Sebab kalau tindak kriminalisasi ini dipaksakan untuk ada, berproses, berkelanjutan, hati-hati. Kita kan nggak pengen ada kerusuhan ya. Kita tidak pengen ada sebuah kekacauan, nggak pengen ada chaos dan sebagainya. Ini yang kami jaga betul. Kita sama-sama menjaga. Kita sama-sama menjaga tensi dari masyarakat, karena kita kan juga nggak suka kita terlalu banyak masalah yang ada di negara kita, terlalu banyak ancaman-ancaman perang dunia ketiga dan seterusnya. Kemarin Kamboja, Thailand aja sempat konflik begitu ya. Maka ini negara harus hadir, pemerintah harus hadir di sini untuk menyelesaikan kriminalisasi yang dilakukan pada kami. Bukan menyelesaikan soal ijazah ini udah selesai. Tidak ada yang mempermasalahkan ketika kami sudah menyelesaikan penelitian kami itu udah selesai. Masalahnya adalah pihak pelakunya ini justru yang mempermasalahkan. Kalau kami, apakah kami kemudian kepengen memenjarakan Pak Joko Widodo? Oh enggak, bukan urusan kami. Kalau ada pihak yang kepengen silakan. Tapi kami enggak. Ya, tetapi memang kita harus ini juga. Jadi ada juga elemen yang mengadukan kan ke Mabes Polri. Oh iya. Itu, jadi dalam hal ini TPUA memang mengadukan kasus itu kan ke Barreskrim. Iya, kalau ada, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada pihak yang kemudian ingin mengadukan Joko Widodo atas temuan penelitian kami, ya silakan. Tapi kalau kami sendiri, kami itu kan minimal 3 orang RRT ya, RRT. Karena di antara 12 itu kan ada juga yang elemen yang mengadukan. Ya, gitu. Dan itu kan hak mereka sebagai warga negara. Iya. 20 tahun dibohongi, masa diam saja kan, secara logika mereka kan begitu ya. Kalau kemudian nanti kami ditempatkan sebagai saksi ahli, ya kami tidak berkeberatan. Intinya apa? Buat kami perjuangan itu adalah menegakkan kebenaran. Tapi bisa juga orang mengadukan mantan presiden Jokowi itu bukan untuk memenjarakannya, tetapi untuk mencari kebenarannya. Karena kan kebenaran secara itu, hukum. Ya, kebenaran itu ada kebenaran secara sosiologis, ada kebenaran secara politis, ada kebenaran secara legalistis kan. Nah, yang dicari kebenaran yang secara legalistis itu melalui putusan pengadilan kan. Ya. Nah, itu yang kemudian tidak atau belum kita punyai kan? Ya. Jadi kalau misalnya ini justru exercise juga untuk Pak Joko Widodo. Kalau dia memang punya argumentasi, dia punya justifikasi yang kuat, dia nggak usah takut sama dengan kami. Iya. Kami nggak takut karena kami melakukan penelitian benar-benar metodologis, bisa dipertanggungjawabkan cara kami melakukan penelitian. Jadi termul-termul, silahkan Anda membantah apa yang kami tulis di buku itu dengan argumentasi Anda. Riset dibalas dengan riset, buku dibalas dengan buku, jurnal dibalas dengan jurnal. Argumentasi dibalas dengan argumentasi ilmiah, bukan kemudian malah jadi digoreng atau digiring kemana-mana. Ujung-ujungnya cuma nanti juga dipenjarain, nanti juga dipakein baju orange gitu. Itu nggak relevan sama sekali. Nggak menunjukkan kapasitas intelektualitas Anda. Bikin buku sekarang untuk membalas buku kami. Nanti ada orang, Pak, Bu, kalau saya punya kapasitas dan intelektualitas, saya nggak dukung yang sono. Pindah dia, lock out terus login. Katanya justru karena kita tidak punya intelektualitas, tidak punya integritas, ya kan, kita dukung yang sono gitu. Ini kan kayak sekumpulan burung akan kumpul dengan burung yang sejenis ya. Gitu. Betul. Karena itu saya lihat Ade Armando ya. Dulu saya kagum dengan Ade Armando. Kok bisa nih berubah drastis ya sekarang ini. Padahal dulu dia sangat pro demokrasi ya, membuat macam-macam lah ya. Di civil society ya. Mungkin dia tidak murtad secara akidah, tapi dia murtad secara ilmiah. Iya, gitu. Jadi sekarang dia murtad secara ilmiah dia. Murtad karena secara ilmiah. Berada di sisi negara itu dan sibuk dukung-mendukung itu membuat kita tidak objektif kadang-kadang. Betul. Gitu. Saya tuh tempatkan diri saya pada posisi yang benar-benar standpoint saya adalah sebagai ilmuwan, peneliti. Jadi apapun yang bahan yang saya kaji, yang saya teliti itu ya kesimpulannya itu ya kesimpulan sesuai dengan kebenaran, bukan sesuai dengan subjektivitas saya atau karena saya dukung. Atau pesanan. Nggak ada. Ya. Gitu. Ada pesanan tapi pesanan hati nurani. Pesanan ilahiyah.
pesanan ilahiyah. Pesanan ilahiyah ya. Dokter lakukan wrap up, closing statement. Ya, pertama adalah dari sisi pengalaman kami yang tadi sudah sampaikan, bertemu dengan para komisioner dari Komnas HAM, Kompolnas maupun Ombudsman ya. Kami cukup terkejut ya karena secara administratif mereka ternyata kurang profesional ya, terbukti dari beberapa surat yang sudah kami layangkan ternyata tidak direspon, malah cuma di archive ya, sehingga memaksa kami untuk mendatangi agar komisioner itu mau bertemu dengan kami, dan kami sudah sampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan, yaitu kebenaran. Apa yang nanti mereka akan lakukan, apa mereka jalankan, memberikan masukan kepada presiden, ya kita serahkan kepada Allah SWT dan kita serahkan kepada hati nurani mereka. Kemudian dari sisi ijazah sendiri ya, polemik ijazah, dugaan ijazah palsu ini yang sudah berkembang di masyarakat sejak 10 tahun, dan saya juga sampaikan kepada 3 komisi bahwa Anda mungkin tidak tahu situasi di lapangan pada masyarakat ya. Masyarakat itu sudah gelisah, sudah ingin polemik ini terjawab sejak 2016, tetapi yang ada malah para whistleblower, orang-orang yang berani seperti Pak Bambang Tri, Gus Nur juga malah dikriminalisasi, dan tidak tertutup kemungkinan 12 orang bahkan lebih yang saat ini termasuk dengan saya ini juga sudah mengalami kriminalisasi hanya sekedar untuk membungkam. Yakinlah, mau dibungkam 100 atau 1000 orang itu akan memanggil 100.000 orang, 1 juta orang yang lain untuk mengawal kebenaran ini. Nah, bagi kami penelitian yang sudah kami lakukan itu sudah finish, sudah selesai, dan alhamdulillah sudah kami tetapkan untuk kami compile ya, kami kompilasi dalam bentuk buku yang kami berikan judul Jokowi's White Paper. Insya Allah sudah terbit pada akhir Agustus 2025 ini. Dan untuk diketahui masyarakat juga bahwa kami bergerak sekarang melakukan penelitian buku kedua yang terkait dengan masa lalu Joko Widodo, sehingga masyarakat benar-benar akan bisa sangat mengenal seorang pribadi Joko Widodo seperti apa, masa kecilnya seperti apa, tidak lagi gelap gulita, sehingga apapun bisa diambil sebagai pelajaran bagi masyarakat sekarang dan masa depan. Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa banyak sekali prosedur yang kami sampaikan melalui 3 komisi tadi ya, banyak prosedur terkait dengan gelar perkara dan terkait dengan kedudukan kami yang dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal yang sudah tidak pada tempatnya lagi, pasal-pasal yang tidak layak oleh termul-termulnya Pak Joko Widodo ini. Dan kami di sini sampaikan negara harus hadir, pemerintah harus hadir, Presiden Prabowo Subianto harus memberikan intervensi agar tidak menjadi presiden di kemudian hari. Bagaimana kami sangat ingin rezimnya Presiden Prabowo ini seperti memberikan sebuah optimisme kepada kami dengan pemberian abolisi dan amnesti kepada para tokoh dan aktivis serta orang-orang yang kritis terhadap Joko Widodo dan kemudian dikriminalisasi. Itu kami sangat appreciate. Nah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah wajah baru bagi penegakan hukum di Indonesia melalui pemerintah Presiden Prabowo. Mudah-mudahan beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan melalui juga titipan pesan kami dari yang kami titipkan kepada para komisioner ya di 3 komisi tadi, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman. Terima kasih. Tunggu kehadiran buku kami Jokowi's White Paper. Insya Allah mulai 27 Agustus 2025 sudah bisa Anda pesan ya. Terima kasih Bang Refli atas pandangannya. Oke, sobat era sekalian ya. Saya sengaja membiarkan Dr. Tifa berbicara karena membuat saya menjadi tidak lelah. Cukup 1-2 pertanyaan dan kemudian saya biarkan lokomotif itu berjalan dengan sendirinya. Asik kalau nggak banyak dipotong. Oke, silakan sobat era sekalian, tanggal 27 nanti ya kalau mau membaca the white paper ya, Jokowi's white paper, itu dapat di mana nantinya? Nah ini yang pertama edisi digital ya, bahasa Indonesia, okay. Edisi digital, mungkin di Kindle, mungkin di Google's Book atau di Amazon ya. Oke, nanti diumumkan ya. Oke, sobat era sekalian, terima kasih Dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.